والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Di antara hal yang patut juga untuk selalu diingatkan dan berwasiat dengannya adalah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'alaikum bisunnati, ya, wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis. Ini terkait dengan wasiat yang berikutnya, untuk berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini wasiat yang, ya, mungkin ini termasuk wasiat yang terakhir untuk pertemuan ini. yakni berpeganglah, mari kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham, maksudnya pegang kuat-kuat. Dalam kehidupan, kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menguji, ya, konsistensi kita, menguji keistiqomahan kita dalam memegang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kadang kita berhadapan dengan hal itu. Kadang-kadang para wanita, ya mungkin di masa sendirinya, ya, di masa remajanya konsisten berpegang dengan sunnah, tapi begitu kadang masuk fase menikah, kadang dia tidak memiliki prinsip lagi, ya. Demikian juga kadang ummahat, ya, tadinya dia masya Allah berpegang dengan sunnah, dia menjaga hijabnya, ya, menjaga hijab untuk anak-anaknya, tapi begitu misalnya anaknya menikah, itu hilang, ya, atau pada dirinya juga kadang hilang, ya. Padahal akhwati fillah, bagi anak-anakku yang belum, misalnya yang masih santri sekarang, pegang prinsip ini baik-baik. Kalau di masa remajanya antunna, ya, kalian berpegang teguh menjaga hijab, pakaian yang baik, syar'i, ya, jangan kemudian bergampangan ketika misalnya masuk, ya, tahap menikah, itu menjadi lemah, ya. Kadang pakaiannya tidak lagi sesuai dengan pakaian prinsip-prinsip syar'i. Maka ini perlu untuk kita berpegang teguh dengan sunnah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, dan misalnya kadang-kadang juga tadinya, ya, menjaga dirinya dari musik-musik, tapi begitu punya acara, misalnya acaranya walimahannya dia, itu kadang masih ada musik-musiknya, ya. Kadang apa namanya, campur baur laki perempuan. Padahal yang punya acara ini, yang punya acara orang-orang yang memang mereka sudah belajar agama, mengenal manhaj, belajar akidah, tauhid, sunnah. Tapi di mana prinsip itu? Di mana prinsip itu? Maka olehnya itu adu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ya. Dan ya, anak-anakku sekalian, para santriwati, tolong diingat selalu. Jangan awali kehidupan nantinya, ya. Jangan awali kehidupan rumah tangga dengan maksiat. Ya.
Jangan awali kehidupan rumah tangga dengan maksiat. Masa sendirian dijaga tidak bermaksiat. Tapi begitu masuk kehidupan berumah tangga diawali dengan kemaksiatan. Ya. Maka bagaimana keberkahan dalam rumah tangga? Ya, kalau kemudian mengawalinya dengan hal yang maksiat. Demikian juga ummahat. Ya, jangan membiarkan proses pernikahan dari anaknya memasuki kehidupan rumah tangga mengawalinya dengan kemaksiatan. Ya. Ingat, pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah itu ada tuntunannya. Maka jangan dalam hal pernikahan kemudian mengambil kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, selama kita belajar mengingkarinya, lalu kemudian justru kita memasukinya di saat ada acara hajatan seperti itu. Dan seorang muslim yang baik hendaknya dia menjaga dirinya, jangan dia berpaling dari apa yang dituntunkan oleh syariat. Dan ingat baik-baik apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mewaspadai langkah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari tuntunanku, maka sesungguhnya dia akan berada dalam kehidupan yang sempit. Sungguh dia akan berada dalam kehidupan yang sempit. Punya rumah yang luas, tapi dadanya sempit. Punya materi yang banyak, fulus, uang yang banyak, tapi dadanya sempit. Itulah kehidupan yang sempit, jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka olehnya itu, akhwati fillah, saudari-saudariku muslimah, hati yang lembut itu adalah hati yang mudah menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hati yang keras adalah hati yang selalu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menginginkan keselamatan, keluasan dada dalam kehidupannya, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan syariat, dan jangan dia bergampangan terjatuh dalam dosa-dosa yang dianggap remeh oleh banyak manusia. Nah,